Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya, ingin sharing bersama, belajar bersama satu trik lagi, satu cara lagi untuk membuat konsep sederhana semacam ini. Nah, konsep ini bisa kita pergunakan dalam pembelajaran bahasa, terutama dalam kaitan dengan pengayaan kosakata baru. Di balik gambar ini, pada saat kita klik di belakangnya ada kata yang menunjukkan makna, yang menunjukkan bahasa Arab dari gambar tersebut. Misalnya saya coba untuk klik ini, maka dia akan keluar kata al-khisan. Kemudian pada saat kita mengklik kata al-khisan, maka kaifiyatul qiraah, cara membaca kalimat ini akan muncul. Al-hisan, al-hisan, al-hisan. Dan pada saat kita mengklik posisi yang ada di bagian kiri bintang ini, maka kata al-khisan akan tertutup lagi dengan gambarnya. Begitu pula dengan gambar-gambar yang lain semacam ini. Dan ini bisa kita pilih gambar mana saja yang akan kita klik, yang akan kita buka tanpa harus berurutan. Dan setiap gambar pasti di belakangnya ada bahasa Arabnya. Kemudian pada saat diklik akan muncul kaifiyatul qiraahnya. Kemudian pada saat tanda bintang diklik akan tertutup lagi dan muncul gambar yang menunjukkan makna daripada kata yang ada di belakangnya. Bagaimana cara membuat semacam ini? Insya Allah sangat sederhana sekali. Namun satu hal yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semuanya adalah satu, gambar, kemudian yang kedua adalah audio. Jadi gambar nanti akan kita tampilkan semacam ini, kemudian audionya nanti berfungsi untuk menunjukkan kaifiyatul qiraah, cara membacanya. Oke, sekarang kita langsung ke Microsoft PowerPoint kita. Kita buka satu dokumen baru. Oke, kemudian sebelumnya kita bikin sebuah master terlebih dahulu supaya lebih mudah kita dalam proses pemasukan untuk insert gambar-gambar di dalam Microsoft PowerPoint kita. Silakan posisi pada menu view, kemudian di situ ada slide master. Oke, setelah di slide master bisa kita menggunakan salah satu kolom yang ada di sini, salah satu slide yang sudah ada di sini. Kemudian kita hilangkan, kita buang. Kemudian kita kasih nama yang berbeda supaya kita tahu nanti. Saya kasih nama gambar. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah bisa kita lihat di bagian sini ada insert placeholder. Ini yang akan kita fungsikan, yang akan membantu kita untuk menginsert gambar-gambar yang akan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Oke, insert picture, kemudian di bagian sini. Nah, setelah itu saya ingin memotong supaya rapi, supaya ada bentuk yang berbeda dengan menggunakan konsep shape lagi, kemudian lari ke bagian rectangle sini. Nah, ini nanti saya akan memotongnya. Caranya sederhana, silakan diklik untuk bagian yang akan dipotong, objek yang akan dipotong, kemudian baru objek yang akan memotongnya. Setelah itu silakan ke merge shape, kemudian ke bagian interest. Oke, cukup sederhana, sudah jadi. Kemudian kita duplikat lagi dan kita posisikan di bagian kiri. Kita duplikat lagi satu kali. Oke. Nah, kemudian kita rapikan posisinya ada di bagian tengah semacam ini. Oke, kemudian kita duplikat untuk bagian bawah. Itu kalau kita memang ingin menampilkan dalam satu slide ini ada 6 image. Kalau mau lebih dari itu atau kurang dari itu terserah, tinggal bagaimana kita mengesetnya aja. Kemudian setelah itu kita tutup masternya ini, ke slide master, kemudian ke close master view.
Oke, setelah itu bisa dilihat di bagian layout, kemudian di situ ada satu layout yang sudah kita buat tadi berupa gambar ini. Oke, sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini ada satu kata klik icon to add picture, artinya kita klik di sini, kemudian kita masukkan gambar yang akan kita masukkan ke dalamnya. Makanya di awal tadi saya bilang siapkan gambar terlebih dahulu untuk mempermudah proses, untuk mempercepatnya juga. Oke, kemudian yang kedua kita klik lagi, kemudian di kemudian yang ketiga kita masukkan lagi kan, kemudian yang keempat kita masukkan lagi. Kebetulan saya masukkan di bagian musik kucing. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat satu area yang akan kita posisikan di bawah ini. Yang akan kita posisikan nanti di belakang teks, di belakang gambar. Kemudian kita outline-nya juga kita pertebal dengan warna yang mungkin agak sedikit kuat. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah untuk sementara ini dibuang aja. Sementara kita hanya membuat untuk yang 3 ini, selanjutnya bisa dibuat sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah nanti lebih banyak kita melakukan proses animasi di sini sama efek trigger. Jadi kita lari ke bagian sini, kemudian lari ke bagian add animation dan trigger. Cuman sebelumnya perlu kita perhatikan di sini untuk dibuka terlebih dahulu image-image yang ada di sini. Kita kasih nama supaya lebih mudah nanti pada saat kita melakukan proses setting triggernya. Jadi di home, kemudian di select, kemudian di selection pane. Di sini udah kelihatan nama setiap bagian. Saya ganti ini dengan angka saja 1. Ini hanya untuk mempermudah aja kita pada saat ingin melakukan proses setting triggernya. Kemudian untuk yang ini nanti bahasa Arabnya ini misalnya klik kanan, kemudian di sini kita tulis bahasa Arabnya ayam apa ya, antik misalnya. Oke, warnanya kita kasih warna hitam saja. Nah, ini hanya sebuah contoh saja. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin satu bentuk silang. Satu bentuk silang ada di bagian mana? Atau terserah aja nanti bentuk apa saja. Yang ini nanti fungsinya untuk menunjukkan kembali kepada file semula. Oke. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bikin ini menjadi sebuah animasi. Lari ke animation, kemudian di add animation, kemudian yang pertama kita masukkan, kita aktifkan adalah di exitnya terlebih dahulu ya, exit, kemudian pilih salah satu animasi yang ada di dalamnya. Kemudian langkah yang kedua, efeknya, efek option kita aktifkan, kita ke timing, kemudian kita ke trigger, kemudian setelah itu ke start effect on click off. Jadi pada saat diklik gambar ini maka gambar ini akan menghilang. Oke. Kemudian yang kedua kita bikin lagi ini satu efek animasi muncul. Add animation, kemudian di end trend. Oke.
Kemudian untuk triggernya kita klik di effect option, kemudian di timing, setelah itu ke trigger. Kemudian setelah itu kembali lagi, ini nanti kita hubungkan dengan yang ada di sini. Jadi yang cross 20, jadi ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba cek. Oke, kemudian muncul. Kemudian sekarang kita ingin memberi suara di bagian sini, adik, klik di bagian sini, kemudian ke insert, setelah itu masuk ke bagian action, kemudian di bagian bawah di situ ada play sound. Kemudian silakan dipilih untuk yang di bagian other sound, kemudian masukkan audionya. Ini sudah saya siapkan, ayam. Oke, nah baru nanti kita buat untuk yang lainnya. Jadi ini kita duplikat, kita nanti pergunakan untuk yang di sebelah sini. Oke, untuk yang bagian ini kita taruh di bagian dalam sini, kemudian posisinya ada di bagian belakang, sehingga kita perlu set send to back. Oke, sekarang kita coba lihat apakah sudah aktif atau belum. Oke, sudah aktif. Sekarang audionya sudah aktif juga. Nah, sekarang untuk yang lainnya kita melakukan hal yang sama. Jadi ini diklik terlebih dahulu, kemudian silakan masuk ke bagian animasi. Di bagian animasi, kemudian setelah itu di add animation, kemudian pilih yang bagian exit terlebih dahulu, pilih salah satu animasi yang ada di bagian exit. Kalau sudah, kemudian efek optionnya kita aktifkan, kita klik, kemudian ke timing, setelah itu ke trigger, kemudian start effect on click off. Ini bagian kedua. Oke, kemudian setelah itu kita aktifkan lagi efek animation bagian kedua dengan add animation, kemudian appear, zoom, jadi entrance pada saat diklik dia akan masuk. Oke, kemudian ke efek option, setelah itu ke timing, kemudian yang ketiga kita aktifkan lagi start effect on click, kita di cross 22. Oke, coba kita tes. Oke, kemudian setelah itu kita kasih teks di sini bahasa Arabnya attire, kemudian kita masukkan audionya, kita klik di bagian insert, kemudian di bagian action, kemudian di bagian bawah ada play sound, kemudian kita larikan di other sound, kemudian kita masukkan audionya burung, ya betul, burung. الطير. Oke. Nah, kemudian ini kita posisikan di bagian samping lagi, kita pergunakan untuk yang ada di sini, kemudian ini kita taruh di bagian belakang, send to back. Nah, kita lakukan hal yang sama di bagian sini. Jadi tinggal satu lagi ini saya bikin, kemudian selebihnya nanti silakan teman-teman kembangkan sendiri. Jadi di klik, kemudian setelah itu di animation, kemudian add animation untuk yang bagian exit terlebih dahulu, pilih salah satu animasinya, kemudian setelah itu ke effect option, kemudian ke timing, kemudian ke trigger, setelah itu ke start, kemudian pilih posisi yang nomor 3. Jadi sesuai dengan file yang ada. Kemudian kita klik lagi, kita tambah animation lagi saat muncul.
kita klik di enter, kemudian di zoom. Setelah itu kita klik lagi untuk yang bagian efek option, kemudian timingnya, kemudian setelah itu ke triggernya, kemudian start effect on click off. Kita lihat di situ ada cross 24 gitu ya, hubungkan ke cross 24. Oke, kemudian di sini kita ganti namanya adalah As-Sanad. Oke, kemudian untuk audionya bisa kita masukkan, kita klik di sini, kemudian di bagian insert, kemudian ada di bagian action, kemudian setelah itu pilih di bagian play sound, kemudian di other sound, kemudian pilih audio yang akan dimasukkan. السمك Oke, sudah masuk, kemudian kita posisikan ada di bagian belakang sini. Kita posisikan di belakang send to back. Kemudian kita cek secara keseluruhan, kita coba. Oke, audionya الدينك 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 yang ini oke, aktif. Oke, coba yang ini kita tutup. Sudah. السمك السمك Oke, jadi itu cara yang sederhana yang mungkin bisa dilakukan untuk memberikan satu konsep pembelajaran yang berbeda dari yang biasa-biasa kita lakukan. Semoga bermanfaat dan saya yakin teman-teman pasti akan bisa melakukannya, dan insya Allah kedepannya akan kita share lagi satu trik, satu tips yang berbeda. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.